Bos, karena security, pengamanan Nana. Yang berani Pak Korek. Sudah. Hei, mainnya kan? Karena kalau ibu kita minum, kita nggak ada hal-hal dengan kurang ajar kan? Security Nana, pengamanan. Mana rasa sedang bos, yang masuk pak kita. Kita bilang senyum pak. Mas, kita bilang senyum pak. Kenapa dia masuk pak kita? No, kita tidak ada hati. Kita biasa dengan kita panjangan dengan bos. Biar jangan masuk pak kita. Jangan ke umum ini. Biar mati lagi kita pusing kita. Yang berada di dalam gedung yang ber-AC, yang berada di dalam gedung Fakultas Syariah. Apabila aksi kita pada hari ini Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, maka itu bertanda bumi yang Sultan Hamengkubuwono Gorontalo sedang tidak baik. Kami hanya sebagai mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi mahasiswa kawan-kawanku sekalian, menyuarakan persoalan kasus predator seksual yang terjadi di bumi kampus saya Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Sultan Hamengkubuwono Gorontalo itu menjunjung tinggi nilai keislaman, namun nyara seksual terhadap salah satu mahasiswi yang dilakukan oleh oknum itu, kami menuntut kepada pihak rektorat agar dapat oknum dosen yang tidak bertanggung jawab. Dan ketiga, tuntutan kami kawan-kawanku sekalian mempertanyakan persoalan konsistensi kebebasan informasi juga semalam itu kawan-kawanku sekalian. Tetapi nyatanya hari ini belum ada kawan-kawanku sekalian. Ada di bumi kampus saya Sultan Hamengkubuwono Gorontalo kawan-kawan sekalian. Oke. Kepada seluruh petugas kampus ini Sultan Hamengkubuwono Gorontalo yang apabila oknum-oknum sekitar akademik kampus itu yang melakukan kezaliman di bumi kampus, maka ini yang perlu kami lawan, ini yang perlu kami tindak kepada seluruh birokrasi kampus yang Sultan Hamengkubuwono yang terkait dahulu kampus di dalam saat ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh kepada seluruh petugas akademik. Kiranya dari saya lebih dan kurangnya mohon disitu hati. Amin. Yang terjadi saat ini itu adalah salah satu mahasiswa yang ada di IAIN Sultan Hamai. Pelakunya juga salah satu dosen yang ada di Fakultas Syariah lebih tepatnya. Kasusnya kasus berupa pelecehan seksual dan itu terjadi tanggal 30 Desember 2021. Saat mediasi apa yang dijelaskan oleh pihak birokrasi kampus? Tadi pada saat mediasi sebenarnya itu berupa investigasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang lebih terkait kepada kronologis cerita dari si korban. Bagaimana si korban pada saat itu di dalam mobil, kemudian dilakukan beberapa perilaku ini seksual. Seperti contohnya misalnya dipegang, dicium, diraba-raba, dielus-elus di bagian belakang sih. Dan kemudian ada ajakan-ajakan seperti ingin diajak ke kos, ke penginapan, seperti itu. Tapi bagaimana Kak dengan ini? Tanggapannya Kak terkait berita yang semalam katanya kata pelaku itu tidak benar. Sebenarnya begini ya, kalau menurut saya pasti setiap orang pasti akan melakukan pembenaran atau dia akan melakukan pembelaan pada dirinya sendiri. Bagi kami di sini khususnya saya dan juga ada organisasi keperempuanan yaitu Korpri, saya dari Kohati. Bagi kami apapun yang menjadi kasus itu selama korban memberitahukan kepada kami dan kemudian kami dipercayakan untuk sebagai jadi pendamping, maka kami akan mendampingi sebagai organisasi keperempuanan dan kami akan berfokus pada korban bukan pada pelaku. Dan bagi kami ketika pelaku meminta untuk dihukum ya kami harus mendukung dan harus mendampingi sampai selesai dan sampai tuntas. Sikap atau tindak lanjut dari birokrasi kampus seperti apa? Tadi menurut mereka akan melakukan mediasi lagi terhadap pelaku.
dan kemudian akan melaporkan. Mereka hanya akan mengurusi persoalan kode etik kampus. Jadi Informasi sanksinya yang itu beredar, administrasi. si pelaku akan datang pukul 1. Bagaimana respon pihak kampus? Ya, kebetulan mereka yang mengundang ya. Mereka yang mengundang. Jadi mungkin jam 1 ini katanya akan datang si pelaku. Kita tunggu saja. Tuntutan apa sendiri, Pak? Tuntutan. Tuntutannya ya pertama ya harus mendapatkan hukuman, kalau kode etik ya berarti harus dikeluarkan dalam kampus. Yang kedua harus mendapatkan hukuman setimpal. Secara hukum harus dipidana. Melakukan asas praduga tak bersalah itu. Maka itulah kami membentuk tim untuk mengklarifikasi supaya pemberitaannya seimbang, bukan cuma dari pihak terduga korban, istilah kami begitu, tapi juga dari terduga pelaku. Apapun hasil temuan tim, nanti kami akan laporkan ke pihak rektorat untuk diambil langkah-langkah penyelesaian, tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Proses investigasinya sudah sampai di mana? Alhamdulillah sampai siang ini, kira-kira sesaat yang lalu, tim sudah bertemu meminta keterangan terduga korban. Dan mungkin siang atau sore ini, terduga pelaku juga sudah menyatakan siap bertemu dengan tim. Kapan hasilnya bisa diketahui, Pak? Kami berharap besok itu temuan tim itu sudah dilaporkan ke saya selaku pimpinan fakultas. Seterusnya akan kami teruskan ke rektorat. Terkait dengan tudingan bahwa ada ancaman dari beberapa dosen terhadap korban, Pak? Oh, itu kami tidak bisa komentari karena sejauh ini juga tidak ada laporan secara resmi yang kami terima. Apakah ada bukti, Pak, dari kejadian ini yang diberikan oleh korban? Sampai hari ini saya belum mendengar